welcome to my vlog. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa subscribe. Thank you. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang stunting. Yang pertama, aku mau ngasih tahu ke kalian nih, kenapa sih hari ini kita bahas stunting? Nih, ini aku udah punya datanya. Jadi, menurut Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakerkesnas tahun 2020, ada 5 fokus masalah kesehatan. Yang pertama itu ada angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pengendalian stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas, dan tata kelola sistem kesehatan. Nah, 5 masalah ini itu diarahkan pada konteks promotif dan preventif. Jadi promotif itu sebagai pencegahan pertama atau bisa dikatakan kayak upaya peningkatan kesehatan gitu. Sedangkan preventif itu adalah upaya melakukan berbagai tindakan atau pencegahan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah gitu. Next, kita masuk ke pengertian stunting. Mungkin teman-teman udah banyak yang denger ya, stunting itu kayak di berita-berita gitu udah sering didengar kan. Apa sih, aku ngomong apa sih? Mungkin teman-teman udah sering denger ya tentang kata stunting. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih itu stunting. Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Tapi kondisi stunting itu biasanya baru tamat setelah bayi berusia 2 tahun. Jadi intinya stunting itu keadaan seorang balita yang tingginya tidak sesuai pada usianya gitu. Kemudian ini ada data dari Joint Child Malnutrition Estimate tahun 2018. Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita saat ini. Tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Oh, angka yang sangat baik banget ya. Tapi angka itu sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000 yaitu sebesar 32,6%. Nah, itu pastinya angkanya lebih banyak lagi. Kemudian ini ada data dari WHO mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Nah, tadi kan di pengertiannya kan udah disebutin ya kalau stunting itu karena kekurangan gizi kronis. Jadi di sini ada kaitannya dengan masalah kurang gizi sama stunting. Jadi stunting pada anak itu merupakan dampak dari defisiensi nutrien selama 1000 hari kehidupannya gitu. Hal ini bisa menimbulkan gangguan perkembangan fisik anak secara irreversibel. Jadi nggak bisa kembali lagi seperti semula ya teman-teman, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja. Nah, ada penelitian dari UNICEF mengatakan bahwa anak stunting itu memiliki skor IQ 11 poin lebih rendah daripada skor IQ pada anak normal. Wow, jaraknya cukup jauh ya. Dan gangguan tumbuh kembang pada anak ini bila tidak dilakukan intervensi secara dini bisa mengakibatkan complicated pokoknya. Jadi gangguan tumbuh kembang ini bila tidak mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga balita itu dewasa, dan itu nanti jadi sangat complicated lah intinya untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Next, kita akan membahas nih, kenapa sih bisa terjadi stunting? Di sini ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi. Yang pertama tuh ada kondisi ibunya waktu hamil, kemudian nutrisi dari balita itu sendiri, dan yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, itu pasti ketiganya itu pasti saling berkaitan dan saling menimbulkan dampak dan menyebabkan seorang balita itu menjadi stunting gitu. Faktor dari ibu hamil yang pertama adalah kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan masa hamil atau waktu persalinan juga. Ini ada data dari menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 97 tahun
2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan konsepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah 4T. Jadi, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kehamilannya. Jadi, tadi yang pertama adalah terlalu muda ya. Nah, di sini usia kehamilan ibu di bawah 20 tahun itu berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, BBLR ini bisa menyebabkan 20% kemungkinan terjadinya stunting pada bayi. Dah, you know lah ya, di zaman sekarang ini banyak banget remaja-remaja di bawah 20 tahun yang sudah melahirkan. Jadi, mari bersama jaga diri masing-masing ya teman-teman. Oke, next ada masih tentang kondisi ibu ya. Jadi kondisi ibu sebelum masa kehamilan itu yang berpengaruh tuh contohnya adalah postur tubuhnya. Nah, dan juga gizi ibunya. Remaja putri sebagai calon ibu di masa depan seharusnya memiliki status gizi yang baik. Dari data pemantauan status gizi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2017, presentase remaja putri dengan kondisi pendek dan sangat pendek itu meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 7,9% sangat pendek dan 27,6% pendek. Jadi, kita sebagai remaja putri sebisa mungkin untuk lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kurangi junk food ya, terutama. Oke, next. Ada faktor yang kedua, jadi faktor bayinya. Nah, dari sisi bayi dan balita, nutrisi yang diperoleh sejak lahir itu tentunya sangat berpengaruh pada resiko terjadinya stunting. Nah, misalnya, jadi bayi lahir itu kan dilakukan inisiasi menyusu dini. Nah, ketika inisiasi menyusu dini itu gagal dilakukan, itu juga bisa menjadi salah satu faktor loh. Nah, ketika bayi lahir itu kan dilakukan proses inisiasi menyusu dini atau IMD. Nah, ketika proses itu gagal dan nantinya berlanjut ketika kegagalan ASI eksplosif, maka ya hal itu sangat berpengaruh pada terjadinya stunting. Bisa juga terjadi karena proses penyapihan dini, dan ketika nanti sudah diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI, hal yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan yang diberikan kepada bayi. Kemudian, tadi kan udah masuk ke bayi. Nah, sekarang itu masuk ke zat gizi balitanya. Nah, asupan zat gizi pada balita itu sangat penting untuk menghindari terjadinya gagal tumbuh yang dapat menyebabkan stunting. Jadi ini ada data dari pemantauan gizi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2017, 43,2% balita di Indonesia mengalami defisit energi dan 28,5% mengalami defisit ringan. Nah, untuk kecukupan protein, 31,9% balita mengalami defisit protein dan 14,5% mengalami defisit ringan. Nah, untuk memenuhi kecukupan gizi pada balita, telah ditetapkan program pemberian makanan tambahan atau PMT, khususnya untuk balita kurus berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan, yaitu biskuit MT balita. Yaitu kayak biskuit yang kecil-kecil gitu nanti akan ada diberikan ketika bayi mengalami kurus, dan bisa juga dihentikan ketika bayi sudah cukup dan dilanjutkan dengan makanan keluarga gizi seimbang gitu. Kita masuk ke faktor yang ketiga tentang faktor lingkungan. Jadi kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal itu juga berkaitan loh dengan stunting. Kalau misalnya ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan orang tua dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatannya untuk ibu hamil dan balita. Kan tadi bisa terjadi waktu ibu hamil juga ya. Kemudian ada sanitasi dan keamanan pangan itu dapat meningkatkan resiko penyakit infeksi. Biasanya penyakit infeksi yang karena kebersihan itu contohnya adalah diare dan kecacingan. Nah, kalau misalnya diare dan kecacingan itu tidak ditangani secara benar dan akan berlanjut terus-menerus, maka nanti akan terjadi stunting. Kemudian ada data dari
Joint Child Malnutrition Estimates tahun 2018, negara dengan pendapatan menengah ke atas mampu menurunkan angka stunting hingga 64%. Banyak banget ya, angkanya bisa cukup tinggi, lebih dari setengahnya. Kemudian pada negara menengah ke bawah hanya menurunkan sekitar 24,24% dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Nah, pada negara pendapatan rendah justru mengalami peningkatan nih. Jadi gimana ya, kondisi lingkungan sosial ekonomi ini pasti lebih akan banyak berpengaruh banget terhadap terjadinya stunting di Indonesia. Jadi kita tadi udah membahas ya tentang faktor-faktor penyebabnya. Tadi ada faktor dari ibu hamil, faktor dari bayinya itu sendiri, faktor dari gizi balitanya, dan juga faktor lingkungan sosial ekonominya. Nah, di sini ada berikutnya adalah pencegahan. Jadi pemerintah itu kan tadi udah menetapkan stunting itu menjadi 5 pokok masalah di tahun 2020. Nah, jadi ada data dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah yang pertama nih, bisa dilakukan oleh ibu hamil dan bersalin. Itu adalah intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita lebih memantau aja 1000 pertama kehidupan bayi karena hal ini sangat berpengaruh pokoknya terhadap kelanjutan bayinya hingga nanti dewasa. Kemudian adalah mengupayakan jaminan mutu atau antenatal care terpadu. Kemudian meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Di zaman ini sih sekiranya udah banyak banget ya, hampir 100% mungkin, tapi masih ada juga yang melahirkan di bukan fasilitas kesehatan. Jadi so far semoga nanti kedepannya bisa meningkatkan persalinannya di Fasienkes, kemudian nanti sekaligus juga bisa mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selanjutnya menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPM. Kemudian ada deteksi dini penyakit, bisa itu penyakit menular atau tidak menular. Kemudian ada pemberantasan kecacingan. Tadi kan aku udah sebutin kalau misalnya penyakit karena personal hygiene tuh biasanya diare sama kecacingan. Jadi kecacingan ini juga bisa berpengaruh banget kalau tidak segera ditangani. Kemudian meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA. Kemudian menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, di sini kita nanti sebagai calon ibu harusnya juga menyadari betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif. Dan menurut ada salah satu penelitian yang aku pernah baca itu, konseling atau pendidikan kesehatan langsung kepada ibunya itu lebih banyak berpengaruh terhadap kesadaran ibu dalam memberikan ASI eksklusif bagaimanapun caranya gitu. Kemudian ada penyuluhan dan pelayanan KB. Kemudian tadi upaya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan bersalin. Kemudian selanjutnya ada balita. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan pemantauan tumbuh kembang balita. Jadi kan di posyandu biasanya udah sering banget ya setiap bulannya dilakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan itu nanti akan dicatat apakah sesuai dengan usianya atau tidak. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita. Tadi ya yang udah kayak pemerintah lakukan. Kemudian ada menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak. Jadi kayak kita harus mengetahui umur segini bisa apa ya, umur segini bisa apa ya. Nah itu harus banget kita lakukan pengecekan. Kemudian ada memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Next, kita masuk ke anak usia sekolah. Jadi, anak usia sekolah itu bisa dilakukan dengan melakukan revitalitas usaha kesehatan sekolah atau UKS, kemudian menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah, dan memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Nah, ini nih yang kayak susah banget ya dilakukan. Zaman sekarang kayak anak-anak SD juga udah banyak yang mencoba-coba hal tersebut. Nah, ini semua banyak faktor yang mempengaruhi lah intinya. Nah, next kita masuk ke pencegahan yang bisa dilakukan oleh remaja ya. Yang pertama adalah meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi narkoba.
Kemudian yang kedua adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, ada juga upaya yang bisa dilakukan oleh dewasa muda. Yang pertama adalah penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana. Yang kedua, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga adalah meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba. Jadi gitu teman-teman, sekilas yang bisa aku ceritakan tentang stunting berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian, jadi kesimpulannya adalah kita semua harus aware. Minimal tuh kayak lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Kalau misalnya di keluarga itu ada bayi balita atau ibu hamil atau kakak saudara yang misalnya kayak gitu hamil. Jadi kesimpulannya, kita nih sebagai kaum milenial usahakan untuk lebih care terhadap lingkungan terkecil kita, misalnya yaitu keluarga. Jadi ketika nanti ada kakak atau saudara yang hamil atau punya anak kecil atau balita, sebisa mungkin kita bertanya-tanya nih, dia udah melakukan minimal pemeriksaan kehamilan itu 4 kali. Terus kalau buat bayi balitanya itu dilakukan pengecekan di posyandu setiap bulannya gitu. Terus kita juga dapat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perbaikan pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak mengonsumsi narkoba, serta kita harus mengetahui apa itu pendidikan kesehatan reproduksi. So, cegah stunting itu penting. Oke, cukup sekian video kali ini. I'll see you on my next video. Dan jangan lupa tonton video aku yang lain ya.